Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi PPKN kelas 8 pada pertemuan pertama di bab 5 kita kali ini. Sebelum pembelajaran dimulai, pastikan kalian sudah mempersiapkan buku tulis, ballpoint, dan berdoa terlebih dahulu. KD kita kali ini tujuan diantaranya materi. Nah, materi, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi yang akan kita pelajari kali ini, peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Yang kedua, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, di mana Sumpah Pemuda pertama kali dibacakan pada tanggal 20 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda kedua. Nah, yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Para pemuda sadar bahwa perjuangan yang bersifat lokal adalah sia-sia. Mereka juga sadar bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan cita-cita kemerdekaan dapat diraih. Pada tahun 1908, berdirilah Budi Utomo mendorong bermunculnya organisasi pemuda seperti Trikoro Darmo, Jong Sumatera Nenbon, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes, dan lain sebagainya. Trikoro Darmo didirikan oleh R. Satiman, Wiryo Sanjoyo, dan kawan-kawan pada tahun 1915. Trikoro Darmo merupakan cikal bakal dari Jong Java. Nah, memiliki 3 visi mulia. Di antaranya sakti berarti kekuatan dan kecerdasan. Budi berarti bijaksana. Dan bakti berarti kasih sayang. Visi ini kemudian dikembangkan dalam 3 tujuan Trikoro Darmo sebagai berikut. Nah, pada kongres di Solo, Trikoro Darmo mengubah nama menjadi Jong Java. Kongres juga menetapkan perubahan haluan organisasi dari semula organisasi non-politik menjadi organisasi politik. Jong Sumatera Nenbon. Jong Sumatera Nenbon didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Nah, pada kongres ketiga, Jong Sumatera Nenbon melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa pemersatu. Nah, adapun tokoh dari Jong Sumatera Nenbon seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bader Johan. Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes.
Jong Ambon didirikan pada tahun 1918. Selanjutnya, antara tahun 1918 sampai 1919, berdirinya Jong Minahasa dan Jong Celebes, salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Sam Ratulangi. Organisasi pemuda lainnya yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka adalah Sekar Rukun, Jong Betawi, dan Jong Batakbon. Nah, semua organisasi nantinya mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan adalah Perhimpunan Indonesia. Beranggotakan para pemuda dari berbagai suku dan pulau di Indonesia. Pada tahun 1926, organisasi kepemudaan menyelenggarakan kongres pertama di Yogyakarta. Akhirnya Kongres Pemuda I berhasil merumuskan di antaranya sebagai berikut. Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928, yang mana terdapat 3 sesi dan tempat yang berbeda oleh penggagasnya. Rapat pertama Sabtu 27 Oktober diketuai oleh PPPI Sugondo Joyo Puspito. Berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua, Minggu 28 Oktober 1928. Membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Sarkono, berpendapat dan yang terakhir rapat penutup pada tanggal 28 Oktober 1928. Rapat penutup menjelaskan Sunaryo menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Ramlan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari gerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri. Hal ini dibutuhkan dalam perjuangan. Adapun panitia Kongres Pemuda sebagaimana berikut. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin, diketik Mr. Sunaryo, dibacakan Sugondo, dan dijelaskan oleh Muhammad Yamin. Isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda kedua adalah sebagai berikut. Anak-anak bisa kalian baca sendiri ya isi dari Sumpah Pemuda
dan sekaligus hasil dari Kongres Pemuda yang kedua. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut, diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk pertama kalinya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Nah, lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak Surat Kabar Sinpo. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada 17 Agustus 1945 ketika Insinyur Soekarno Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda dapat dijabarkan dalam nilai-nilai berikut. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, kita akan bahas dari mulai yang pertama. Tanah Indonesia sangat indah dan kaya. Bangsa lain menyebut Indonesia sebagai Zamrud Khatulistiwa. Sebagai warga negara, kita sepatutnya bangga terhadap tanah air Indonesia. Kita hidup di negeri yang sangat indah. Rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah panjang bangsa, berawal dari hasrat ingin bersatu penduduk yang mempunyai latar belakang yang sangat majemuk, kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, tidak hanya digunakan sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintahan, tetapi juga sebagai alat pengantar pada jenis dan jenjang pendidikan, sebagai bahasa perhubungan nasional, sebagai sarana pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Oke, nah sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat belajar!